Pokok itu bantuan keuangan atau bantuan jasa. Tentu saja sepanjang tubuh bayang-bayang. Biar dari tingkat manapun, mama intelek atau mama awam, kaya atau ndak berpitih, namun rasul bakal manakan ndak kailang dari hati si mama. Berapa banyak kemanakan yang berhasil disubarangkan mama. Mama jauh mama dakek sama saja. Kok profesinya manggale, diarahkan ke dagang. Kok beliau pegawai disekolahkan atau diusahakan ke rajo. Andai kata tiba dun sanak pai bayo tantang suaminya nantak pulang-pulang, atau apa si buyuang sakit-sakit tantak barubek, pada umumnya lagi bertanggapi. Kok bakal araran tentu yendak. Datang orang Sumando mengadukan anaknya kerengkang dak tabantua. Rumah katanya gusur paja di lamar orang. Kadang-kadang melaporkan rumah tanggunya bersiarak, pedusi lah salah langkah, paja dan bujang lah tarambau dan lain sebagainya, nampaknya lagi ditanggulangi. Tiba surat dari kampung mengabarkan dapur leruntuh, sawah kane galodo, parak di kisah orang, pendeknya macam-macam lah. Aduh kalau mamak lagi pulang, kalau indak wesel nama layang. Kalau nanari bayak bulan bayak, biarlah ke sumpuak bantai ko rutin ko, lain. Pendeknya, asah lai pandai semua pandai. Tahu magak je menimbang, mudah-mudahan tak tangih dan tak berpujuk, tak tagamang dan tak berjawe. Ko indak panuh katih, penuh ke bawah lagi. Tapi kalau berbisik-bisik aja mama, bermuti-muti judun sana atau ndak tersabit-sabit nama permaisuri dalam sore, ko bawayo ko. 2 hari 2 malam mama di Kesambini terjadi perang dingin di rumah tanggunya. Kesudahannya tainayo mama ulah di awal. Kanai kali. Pun pihak dari istri mama. Kok mailia seketik-seketik ke kemanakannya, biarlah. Rasa ki orang pulau. Nyokok dape, awak menjago-jagokan papa sedi, weh. Nyampang tibu mituo sekali-sekali bapadasokan gua. Jago makannya lapihnya pulang. Papa tahu orang tua kalah. Arok je sawah pabaya ibanda. Aku indah. Merutok-rutok ke suami. Pi awak saja nama nandehan. Ikulah ke dibantu, itulah ke dikirimi. Waktu kita susah, lai orang nama dok, lai orang nama tanyo. Gawat. Sabaliaknya pula. Sabaliaknya dek dun sana. Tahu-tahu laju bini mama. Kok nang sanang bana hatinya ke beliau meminta. Pasti gadang larehnya, cayolah. Dak bahado di petik-petik stek cuma aja buruang ketitiran kue ke dianya. Tapi kadang-kadang kan ganji aku dewa. Bamusuhi Korea Kino tu. Bau pe, bahasa golo macam kan. Dak nak lebih bini. Lah tabulakang bana wak kini, malang bana kalian mama. Kasudahannya parang ramuan. Mama juga nama nangguangkan. Masalah mempertengahkan kampung ko lai bana apa makan ko. Hampir tiap kampung ada organisasinya. Setidak-tidaknya bantu arisan. Biasanya di sini lah mencari dana. Gadang kayu, gadang dahan tapi gengsi kalau tak ke satu. Tak kumpul piti berkirimkan pulang. Ada untuk sekolah, ada untuk madrasah, mix musaji, alat-alat olahraga pemuda dan lain-lain objek pembangunan. Ku ada orang kampung awak nala lampu kuning di perantauan, biar tersasa idui atau memecah buik merusak nama kampung, aiko bapusong samu ikan ko. Patut dipulangkan, yo dipulangkan, patut dipesuamikan, dicarikan orang walaupun baalah kecaronya. Pendeknya ndak janjang kayu di kapiang dak ayah talang dipancuang si 20 masunya. Guno kain pelampuk miang, guno pitih pelampuk malu. Itu sebabnya di antara baribu-ribu gepeng, yaitu gelandangan dan pengemis, nan barumah karate kardos nan maunyi kolong jambatan atau menyapi-nyapi untung rokok, alhamdulillah ndak sakari yo pun orang awak. Syukur. Ada nang ganji ya benar. Mantiko pemuda awak, nan karajonyo keluar masuk daerah hitam, tapi peliang dak sanang hatinya kalau basuh orang pedusi Minang ada di dalam. Walau inyo ndak kenal sama sekali. Pajaku mesti dihalaunya keluar. Ndak lantai angannya surang dilaporkan ke ketua. Sehinggonyo ndak buliah orang pedusi awak membuat cabuah. Sampai kini baik itu. Kok lai mana cek-cek tapi biasanya ndak ketahuan kalau ini orang awak. Nyo menyuruh hilang-hilang memakan habis-habis. Apa dasar sebenarnya tu?
Karena si pemuda tadi tahu juga kamu, bukan. Karena moral, indah. Sebabnya karena malu alun babagi. Itu. Walaupun dirinya bagai limang dosu, tapi inyo ndak rela dun sanaknya membuat malu, nyo ndak sudi negarinya menanggung malu. Sedangkan rasa malu itu sendiri bapangka dari adat. Masya Allah. Ba itu jauhnya tahun jamure adat ke dalam dadonyo, sehingga kadang-kadang perlawanan logika. Mari kita lanjutkan mengumpul bukti bahwa macam manapun susahnya hidup di rantau, nagari tetap dipertenggangkan. Ditenggang usah binasu, ditenggang 100 adatnya. Lah umum kita mengetahui, kalau setiap pembubaran panitia, laporan rutin dan mesti didanga adalah defisit keuangan. Panitia tekor. Apa karena pemasukan dan tidak mencapai target anggaran atau karena kampianan bocor? Itu daerah lah itu. Tapi lain halnya dengan pelaksanaan MTQ tingkat nasional di Sumatera Barat tempoh hari. Panitia balap. Urang tak heran-heran, kagum kita bangga dan pemerintah pun puas. Di mana kuncinya tuh? Kuncinya antara lain dek banyaknya dana dan mencucu dari perantauan, di samping sumber-sumber dari kampung sendiri. Dan tentu saja kuat katam karena sapi, dek ketatnya pengawasan dan pengarahan dari Pemda kita. Itu ciek tuh. Nah lain, ada satu gerakan sosial di perantauan, namanya Gebu Minang, Gerakan 1000 Minang. Gagasanku timbulnya dari Bapak Presiden, supaya setiap warga Sumatera Barat menyumbangkan Rp1.000 setahun untuk pembangunan daerah. Lantas terbantulah Gebu Minang tadi, dan dikelola oleh tokoh-tokoh masyarakat rantau untuk mengumpulkan dana. Hasilnya dikirimkan balik ke kampung. Nah, walaupun alun bajalan sebagaimana yang diharapkan, namun realisasi dari mempertenggangkan kampung lah nampak sih kok. Lah basuluh matuari begalanggang maturang banyak. Mari kita taruhkan kini. Dalam rangka halal bihalal tahun 86 lalu, Himpunan Para Seniman Minang Ibu Kota menyelenggarakan pagelaran seni yang berjudul Pekan Wisata Budaya Minang.